Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustadz yang di rumah hari ini. Khususnya anak-anak Ustadz yang kelas 5 ya, Alhamdulillah. Kita belajar Thaqafah lagi. Coba, mana modulnya? Nih ya. Nah, coba disiapkan modulnya ya. Sebelumnya berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dulu ya. Kita masih membahas Allah Maha Pencipta dan Pengatur Kehidupan. Oh, kemarin kita sudah bahas tentang ciptaan Allah yang luar biasa, ya. Ustaz juga ngasih tugasnya kemarin. Nah, silakan tugasnya dikerjakan, ya. Kemudian ditulis di buku catatan masing-masing. Kemarin kita sudah bahas bagaimana ciptaan Allah sangat luar biasa, ya. Lebah yang kecil itu, ya. Sekali kepakan sayapnya itu ada berapa ya? Jadi 8 milidetik ya. Sekali kepakan tuh kebayang 1 menit itu berapa? Makanya lebah tuh bisa stabil ya. Gitu ya. Stabil, kemudian lebah itu dikenal sebagai hewan yang tidak pernah merusak bunga ya. Jadi kan lebah itu mengambil nektar-nektar atau sari-sari bunga ya untuk jadi madu. Nah, bunganya tuh nggak pernah dirusak sama lebah ya, makanya luar biasa. Apalagi kaktus ya, hidupnya di padang pasir bahkan ya. Tapi tidak pernah, bukan tidak pernah ya, tapi selalu bisa bertahan gitu ya tanpa air. Lama kan? Nah, ternyata kaktus itu Allah ciptakan memiliki kemampuan untuk menahan air di daun dan batangnya ya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian. Nah, kita akan bahas tentang Allah Al-Mudabbir. Allah Maha Pengatur. Setelah Allah menciptakan alam semesta ini, apakah Allah biarkan begitu saja? Diciptain, kemudian udah aja dibiarin. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah Allah tidak membiarkannya begitu saja. Tapi Allah membuat pengaturan yang luar biasa. Diatur ya. Luar biasa. Jadi gini, Ustadz mau ngobrolin gini. Kalau misalkan kalian ketika waktu snack tiba, kalau tidak diatur oleh Ustadz Ustazah, mungkin kalian akan berebut. Wah, anak dulu, ya. Kemudian mungkin ada yang terinjak-injak ya, bisa jadi ya. Jangan dibayangkan ya ada yang terinjak-injak ya. Karena semuanya menyerbu snack ya. Tapi ketika Ustadz dan Ustazah mengaturnya dengan baik, contoh misalkan adik-adik kelas dulu, silakan. Kemudian kakak-kakak kelasnya harus mengantri dengan rapi, ya, misalkan seperti itu. Iwan dan Ahwat jalurnya berbeda, gitu. Nah itu kan jadi teratur dan baik, gitu. Nah coba bayangkan alam semesta ini yang luas, ya, itu tidak diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terjadi kekacauan. Nauzubillah ya. Dan kita tidak mau ya. Nah, jadi kita lihat di halaman 2 ya. Dalam surat Shad ayat 66 nih, kalian juga harus menghafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, keduanya yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, teman-teman sekalian ya, tidak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur kehidupan ini, gitu ya. Dan tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Jadi teman-teman ya, coba bayangkan daun yang jatuh ya, itu pasti seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti sepengetahuan Allah ya. Dan itu adalah salah satu pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daun aja. Bayangkan di seluruh dunia ini ada berapa banyak daun. Ya. Mungkin ada banyak pohon aja udah banyak, apalagi daun. Waduh, Masya Allah luar biasa ya. Nah, jadi Allah tuh menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan itu secara teratur. Ya. Allah itu bahkan mengetahui
Oh ini baik untuk manusia, oh ini buruk untuk manusia, gitu ya. Jadi Allah tuh maha mengetahui gitu ya. Nah, terjadinya malam dan siang ya, itu kan teratur ya. Malam, kemudian siang gitu ya, berganti terus menerus gitu ya. Kemudian matahari terbit. Matahari terbit di sebelah mana? Sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat, terus seperti itu gitu ya. Kemudian air laut. Air laut itu bisa pasang ya, meninggi, bisa surut gitu ya. Nah, itu bergerak sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian tahu planet? Jadi planet itu ya kalian tahu planet di bumi di angkasa nih yang usah diingat Merkurius, Venus, Bumi ya, Mepe Bumayur. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, apalagi? Saturnus, Uranus, Neptunus gitu ya. Nah itu tuh bergerak berdasarkan orbitnya. Jadi terus saja berputar itu. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan coba simulasikan juga ya. Nah, coba bayangkan kalau misalkan jalur bumi dan jalur Merkurius itu apa? Menjadi satu. Artinya bumi dan Merkurius itu bisa bertabrakan, nauzubillah ya. Itu mungkin terjadi kiamat teman-teman sekalian ya. Nah, itu. Jadi seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Luar biasa. Sedikit aja bumi mendekati matahari, ini planet bumi, itu bisa bisa terbakar itu ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah, bumi itu planet bumi itu Allah berikan tempat yang sesuai, ya. Sehingga jaraknya pun sesuai, aman ya, sehingga planet bumi ini bisa dihuni oleh manusia ya. Baik teman-teman ya, wah luar biasa sekali ya ternyata. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian harus bersyukur ya. Harus bersyukur bahwasanya Allah itu mengatur kehidupan manusia, alam semesta dan kehidupan kita gitu ya. Nah, sehingga kita itu bisa hidup dengan baik gitu ya. Termasuk manusia juga. Nah, manusia harus rela ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu tahu yang baik dan yang buruk ya. Makanya nih kita belajar ya. Manusia itu terikat dengan hukum syara ya. Ya kalian harus hafal nih ya. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Hukum syara itu kita lihat ahkamul khamsah itu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah kita akan bahas ya. Itu dari Ustaz ya, sedikit mudah-mudahan kita cepat kembali ya bertemu di sekolah sehingga kita bisa belajar dengan maksimal ya insya Allah. Terus berdoa ya, mudah-mudahan COVID ini segera hilang ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.